Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah teror teluh. Cerita kali ini ditulis oleh Ed Beruang Biruku. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Bekasi 2008. Tinggallah di sana sebuah keluarga, sebut saja keluarga Pak Adi. Pak Adi adalah seorang karyawan pabrik. Beliau dan istrinya memiliki 4 orang anak. Anak pertamanya sedang melanjutkan studi ke sekolah tinggi pendidikan, dan 3 anak lainnya masih bersekolah di berbagai jenjang. Sedangkan istri Pak Adi yang bernama Yuni adalah seorang ibu rumah tangga pada umumnya. Saat ini Pak Adi dan istrinya dalam masa-masa yang sulit, karena di momen yang sama, semua anaknya sedang bersekolah dan butuh biaya lebih. Pak Adi dan istri juga harus punya uang ekstra lagi untuk membayar hutang. Sedangkan gaji Pak Adi sendiri sebagai karyawan pabrik dirasa kurang untuk menutupi semua biaya yang harus dikeluarkan dalam sebulan. Lebih besar pasak daripada tiang. Di lain sisi, Pak Adi dan juga istrinya juga tidak memiliki tabungan atau usaha lain yang bisa menghasilkan uang. Rasanya benar-benar buntu. Tapi Pak Adi bersyukur karena himpitan ekonomi yang saat ini sedang ia rasakan akhirnya menemui sebuah jalan keluar. Tanpa pikir panjang, Yuni istrinya langsung memutar otak untuk mengeluarkan keluarga ini dari masalah himpitan ekonomi, yakni dengan cara berwirausaha. Di saat sudah memiliki ide untuk berwirausaha, masalah pertama pun muncul. Pak Adi dan juga istrinya yang berniat membuka usaha bingung harus berjualan di mana. Rumah mereka berada di dalam sebuah gang. Memaksa berjualan di depan rumah juga rasanya tidak akan laku, karena aksesnya yang berada di dalam jauh dari lalu lalang banyak orang. Tapi sekali lagi, karena sedari awal niat keduanya baik, sama-sama ingin menafkahi keluarga, akhirnya Pak Adi dan istrinya diberi kemudahan. Salah seorang tetangga menawarkan mereka untuk berjualan di lahan miliknya. Posisi jualannya itu benar-benar sangat strategis. Berada di pinggir jalan utama, di mana semua orang akan melewati jalan itu saat beraktivitas. Melihat peluang besar di depan mata, Pak Adi dan Bu Yuni langsung mengambil kesempatan tersebut. Akhirnya mereka pun mulai berwirausaha. Bu Yuni adalah seorang perempuan yang mahir dalam memasak. Jadi ketika dirinya memiliki kesempatan untuk berjualan, Bu Yuni langsung tahu apa yang harus ia jual. Dari sekian banyak peluang usaha kuliner, Bu Yuni memilih untuk berjualan sarapan pagi, seperti nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur, dan juga ketoprak. Dan untuk perihal biaya sewa lahan, jujur saja, tetangganya itu tidak meminta uang sewa, karena Bu Yuni sudah kenal dekat dengan sang tetangga itu. Karena itulah sang tetangga tidak meminta uang sewa kepadanya. Tapi karena Bu Yuni adalah tipikal orang yang bisa menghargai kebaikan orang lain, maka ia sudah berjanji kepada tetangganya untuk membayar sewa sekian rupiah dalam setiap bulan. Meski tetangganya telah menolaknya, Bu Yuni tetap berjanji akan membayar uang sewa tersebut. Hari pertama berjualan pun dimulai. Ini adalah hari pertama, jadi tidak perlu banyak mengharapkan apa-apa. Dan pada kenyataannya juga sama seperti itu. Dagangan Pak Adi dan Bu Yuni istrinya sepi pembeli di hari ini. Rasanya ya normal, karena mereka baru berjualan. Cita rasa masakan yang dimasak oleh Bu Yuni sebenarnya terasa lezat. Jadi asal mau tekun berjualan, dagangan mereka pasti akan ramai pembeli di suatu hari nanti. Minggu ini Pak Adi masuk shift siang, jadi beliau bisa ikut membantu istrinya berjualan.
Lalu sekiranya jam setengah 12 siang, mereka pun menutup dagangan. Dengan dibantu anak pertama mereka yang sedang tidak ada jadwal kuliah, juga dibantu oleh anak terakhir mereka yang baru kelas 2 SD, sedangkan dua yang lainnya masih bersekolah. Setelah menutup dagangan, Pak Adi beristirahat sejenak. Tapi nanti sekitar pukul setengah 2 siang, ia akan bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Dan rutinitas seperti ini terus mereka lakukan secara konsisten hingga setahun kemudian. Setahun telah berlalu, Pak Adi dan juga Bu Yuni serta keluarga berhasil memetik buah dari kerja keras mereka selama setahun ini. Mereka yang mengawali usaha dengan sepi pembeli, kini di setiap paginya gerobak mereka bahkan tidak kelihatan karena tertutup oleh begitu banyaknya pelanggan. Usaha mereka laris manis. Mereka sekeluarga telah memetik hasil yang luar biasa. Usaha Pak Adi dan Bu Yuni sedang berada di puncak. Kini mereka tidak lagi merasa khawatir tentang ekonomi. Setidaknya mereka punya usaha lain yang bisa menghasilkan uang selain mengandalkan gaji Pak Adi. Tidak seperti tahun lalu yang terhimpit ekonomi, kini asal mereka mau capek, mereka bisa menghasilkan uang untuk mencukupi semua biaya bulanan. Pak Adi dan Bu Yuni pun berhasil menjungkir balikan keadaan. Tapi jika diibaratkan sebuah pohon, makin ia menjulang tinggi, maka akan semakin kencang angin yang menerpanya. Begitu pula yang terjadi pada keluarga Pak Adi. Sebulan terakhir ini tiap-tiap anggota keluarganya sakit-sakitan secara bergiliran. Ketika satu sakit, yang lainnya sehat. Saat yang sakit sudah sembuh, satu yang lainnya akan jatuh sakit. Hal itu terus mengulang selama sebulan terakhir. Tapi Pak Adi dan Bu Yuni mencoba berpikir dengan wajar. Karena itu mereka terus melanjutkan usaha mereka hingga 4 bulan berikutnya. Dan setelah 4 bulan berlalu, untuk hari ini cobaan yang menerpa keluarga Pak Adi menjadi jauh lebih parah ketika anak mereka jatuh sakit secara bersamaan. Ketiganya mengalami gejala yang sama, yaitu demam. Semuanya merasakan hal yang sama, merasa menggigil, tidak enak makan, badan lemas, badan terasa nyeri, dan juga wajah yang pucat. Seperti kebanyakan orang tua pada umumnya, Pak Adi dan juga Bu Yuni juga mulai khawatir terhadap kondisi anak-anak mereka. Karena itu Pak Adi dan juga Bu Yuni langsung bergegas membawa anak mereka ke rumah sakit. Dengan kejadian ini, usaha mereka akhirnya ditutup sementara. Pak Adi dan Bu Yuni memutuskan untuk tidak berjualan sampai waktu yang tidak ditentukan. Mereka berdua menunggu anak-anak mereka sembuh terlebih dahulu. Jika sudah lagi memungkinkan, barulah mereka akan kembali berjualan. Gerobak yang mereka parkirkan di pinggir jalan pun sudah tertulis tanda libur, dengan ukuran yang lumayan cukup besar. Setelah berobat ke dokter, Pak Adi dan juga Bu Yuni berharap ketiga anaknya dapat segera sembuh. Tentu itu adalah harapan yang mulia. Tapi alih-alih ketiga anaknya sembuh, Bu Yuni justru ikutan jatuh sakit. Kini sudah 4 anggota keluarga yang meringis kesakitan. Hanya Pak Adi dan anak pertamanya saja yang masih dalam kondisi sehat. Entah apa yang terjadi, ingin berpikir wajar tapi terasa tidak wajar. Ingin berpikir rasional tetapi rasanya tidak masuk akal. Apalagi rasa sakit yang dirasakan oleh Bu Yuni membuat kejadian yang dialami keluarga ini menjadi lebih rumit. Jika ketiga anaknya sakit dengan gejala demam, Bu Yuni berbeda sendiri. Beliau justru merasa sakit karena perutnya seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu dari dalam. Rasanya bukan lagi seperti ingin merintih, melainkan ingin berteriak. Pak Adi dan juga anak pertamanya hanya bisa kebingungan. Tapi setelah mendapat rekomendasi perusahaan, Pak Adi langsung membawa istrinya ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Saat ini Pak Adi sedang duduk di dalam koridor rumah sakit.
Beliau menunggu istrinya yang sedang melakukan pengecekan di ruang praktik. Sekian waktu menunggu, Pak Adi akhirnya mendapat kabar dari sang dokter. Saat menemui sang dokter, Pak Adi menunjukkan wajah yang begitu cemas, sedangkan sang dokter rasanya terlihat begitu santai. Lalu sang dokter pun menjelaskan bahwa Bu Yuni dalam keadaan baik-baik saja, tidak mengalami sesuatu apapun yang menjangkiti dirinya. Bu Yuni dinyatakan sehat walafiat. Sang dokter hanya menjelaskan bahwa Bu Yuni hanya mengalami kram perut semata. Karena itu, saat menebus obat Bu Yuni hanya diberikan obat ma dan sejenisnya. Lalu mereka pun akhirnya pulang. 2 hari kemudian ketiga anak mereka sedikit membaik walau tidak lebih baik. Sedangkan Bu Yuni sama sekali tidak ada perubahan kondisinya. Beliau masih merintih karena kesakitan di bagian perutnya. Perutnya masih terasa seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu dari dalam. Obat dari dokter pun tidak berefek sama sekali. Setelah di titik ini, Bu Yuni akhirnya meminta sang suami untuk membawanya ke orang pintar, seseorang yang bisa mengatasi gangguan-gangguan mistis. Di hari yang sama, Pak Adi langsung membawa istrinya ke orang pintar tersebut sesuai permintaan. Lokasinya berada di kecamatan seberang, tidak begitu butuh waktu yang lama untuk sampai ke sana. Lalu Pak Adi membawa istrinya menggunakan sepeda motor ke lokasi. Pak Adi dan juga Bu Yuni kini sudah bertemu dengan sang cenayang, seorang wanita yang sudah berusia senja. Bu Yuni diminta oleh sang sepuh itu untuk masuk ke dalam kamar prakteknya. Pak Adi juga ikut menemani sang istri. Sebagai informasi ya teman-teman, cenayang yang sudah sepuh ini bukanlah seseorang yang menggunakan kemampuannya hanya untuk menghasilkan uang dan uang. Beliau adalah sesepuh yang menggunakan kemampuannya memang untuk hal baik, memang untuk membantu mengobati banyak orang. Beliau tidak meminta uang jasa tertentu kepada orang-orang yang sudah ia bantu. Kalaupun ada, itu adalah bentuk rasa terima kasih mereka kepada beliau, dan itu pun seikhlasnya saja. Bahkan beliau mengajarkan jika nanti pasiennya sembuh, kesembuhan itu bukan datang dari dirinya, melainkan dari sang Kholik. Karena segala kesembuhan hanya milik Allah, sang pemilik semesta alam, dan dirinya hanyalah perantara semata. Di saat sesi penyembuhan, sang sepuh menyentuhkan telur ayam matang yang masih bercangkang ke sekujur tubuh Bu Yuni. Dari kepala hingga kakinya juga, lebih intens terutama di bagian perutnya yang selalu ia keluhkan karena sakit. Setelah cukup, lalu sang sepuh kemudian membuka telur tersebut secara perlahan. Kemudian terlihatlah sebuah potongan silet karat dan juga seutas tali merah panjang dari dalam telur. Dan secara ajaib, rasa sakit Bu Yuni mulai menghilang secara perlahan. Pak Adi dan juga Bu Yuni yang sedang menyaksikan dan merasakan kejadian tersebut hanya bisa melongo. Ternyata sakit yang dialami Bu Yuni adalah teluh atau sihir. Meski tidak tahu siapa pelakunya, Pak Adi dan Bu Yuni merasakan perbuatan sihir ini sangat keterlaluan. Padahal keduanya sama-sama tidak pernah mencari masalah sedikit pun dengan orang lain. Tapi kenapa orang tersebut tega melakukan ini semua? Di saat keduanya merasa heran, sang sepuh pun mencoba bertanya perihal apa saja yang mereka lakukan akhir-akhir ini. Beliau ingin mengulik sebab perkara dan kebenarannya. Karena sang sepuh berterus terang kepada Pak Andi dan juga Bu Yuni dengan mengatakan bahwa mereka telah dikerjai. Sihir ini adalah kiriman dari mereka yang merasa iri dengan mereka. Lalu Pak Adi dan juga Bu Yuni mengatakan hal yang selaras, bahwa mereka sedang berjualan saat ini dan jualannya pun laris manis. Lalu Bu Yuni bertanya kepada sang sepuh tentang satu hal. Jika berita tadi benar, sakit itu adalah kiriman, lantas siapa yang melakukannya? Siapa yang iri kepada mereka hingga berbuat tega seperti ini? Lalu sang sepuh itu pun mencoba mengulas. Beliau tidak bisa mengatakannya dengan pasti,
Tapi apa yang dirinya lihat itu dari mata batinnya. Sang pelaku adalah orang yang dekat dengan mereka, bahkan sangat dekat sekali dengan mereka. Mendengar itu, Pak Adi dan Bu Yuni mencoba menerka-nerka. Jujur mereka tidak ingin berburuk sangka. Tapi di sisi lain, kejadian ini jelas membuat keluarga mereka dalam bahaya. Karena itu, mereka ingin tahu pelakunya siapa, dengan maksud agar bisa memproteksi diri dan menjaga jarak dengan mereka yang memiliki perangai buruk dan niat yang jahat itu. Lalu sang sepuh pun mencoba mengulas lebih jauh lagi, hingga akhirnya sang sepuh pun berkata, "Ini orangnya perempuan." Ibu sang sepuh sembari menutup matanya. Dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, akhirnya sang pelaku pun sudah mengarah jelas ke satu orang. Tanpa perlu lagi menerka, sang pelaku telah diketahui identitasnya. Pelaku itu adalah tetangga Bu Yuni sendiri, si pemilik lahan yang menawarinya untuk berjualan secara cuma-cuma. Dari sini pun akhirnya dijelaskan oleh sang sepuh arti dari potongan silet dan tali merah tadi. Potongan silet sendiri berarti si pelaku tidak suka dan ingin mencelakainya. Sedangkan tali merah sendiri bermaksud bahwa si pelaku ingin membelenggu jiwa si korban. Keduanya memiliki makna yang sama-sama berbahaya, dan jika dibiarkan, bukan tidak mungkin akan berakibat fatal. Dari sana akhirnya mereka berbicara panjang lebar. Tapi poin satu yang penting, sang sepuh menyuruh Pak Adi dan Bu Yuni untuk memindahkan lokasi usahanya. Jika ingin terus melanjutkan usaha, jangan lagi berjualan di sana. Karena sebenarnya, kenapa mereka dikerjai adalah karena tetangga Bu Yuni yang memiliki lahan tersebut menjadi iri karena melihat dagangan Bu Yuni yang laris manis itu. Sang tetangga akhirnya mencelakainya karena ia ingin Bu Yuni berhenti berdagang, lalu kemudian ia yang membuka usahanya sendiri di sana. Rasanya mulai menjadi logis kenapa beberapa waktu ke belakang, saat mereka ingin membuka warung, mereka sering melihat jalan setapak di sana selalu dalam keadaan basah. Iya, benar sekali. Bahkan sesekali ada pecahan telur busuk yang berlumuran di sana. Juga suami sang tetangga yang lebih sering merokok lalu melepuskan asapnya ke kaca gerobak. Awalnya, mereka ini memilih acuh karena tidak mau berburuk sangka. Tapi setelah kejadian ini, mereka jadi tahu kan siapa yang harus mereka jauhi demi keselamatan sekeluarganya. Meski sudah dicelakai oleh tetangganya, baik Pak Adi dan Bu Yuni tidak sedikit pun untuk membalas mereka dengan keburukan. Bagi keduanya, asal mereka bisa sehat kembali itu sudah lebih dari cukup. Biarkan yang di atas saja yang akan membalas perbuatan keji tetangganya itu. Karena Pak Adi dan Bu Yuni percaya bahwa Allah itu tidak tidur. Hukum karma akan berlaku suatu saat nanti. Setelah semuanya, Pak Adi dan Bu Yuni pamit untuk pulang. Selepas berkunjung dari sang sepuh, kondisi keluarga Pak Adi kian membaik. Satu persatu mulai sehat dan mulai bisa beraktivitas normal lagi. Meski kondisi kesehatan sekeluarga membaik, Pak Adi dan Bu Yuni tetap memutuskan untuk tidak berjualan. Mereka berdua ingin meyakinkan diri untuk memastikan langkah terbaik untuk kedepannya. Tapi pada akhirnya, mengingat keselamatan keluarga yang menjadi pertaruhan, Pak Adi dan Bu Yuni memilih untuk berhenti berjualan. Setidaknya mereka ini tidak akan berjualan di lahan milik tetangganya lagi. Mereka akan pindah lokasi jualannya. Pak Adi dan Bu Yuni merasa itu adalah keputusan yang bijak. Toh ini kan untuk keselamatan keluarga. Meski mereka juga merasa heran kenapa tetangganya sampai tega melakukan itu, padahal tetangganya sendiri yang menawarkan. Lebih jauh lagi, Pak Adi dan Bu Yuni juga selalu membayar uang sewa lahan setiap bulannya, yang bahkan sang tetangga menolaknya di awal-awal. Jikalaupun sang tetangga ingin berjualan, padahal kan ia hanya perlu berterus terang saja, Pak Adi dan Bu Yuni juga merasa tidak keberatan jika memang harus angkat kaki dari sana. Pak Adi dan juga Bu Yuni adalah orang baik. Karena itu sudah sedari awal mereka sadar
jika lahan itu bukanlah miliknya dan akan rela jika harus pergi. Keduanya hanya menyayangkan hal itu saja. Tapi ya sudahlah, kenyataan sudah berjalan demikian. Tidak ada lagi hal yang perlu disesali. Dibandingkan menyesalinya, alangkah baiknya lebih bijak lagi jika menggunakan waktu yang ada untuk menata hal baru. Itulah hal yang Pak Adi dan juga Bu Yuni pikirkan saat ini. Dan setelah meyakinkan diri, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali berjualan di depan rumah mereka sendiri. Pak Adi dan Bu Yuni menjual gerobak mereka, lalu menggantinya dengan sebuah etalase besar. Lalu mereka juga memesan sebuah meja berukuran besar sebagai dudukan etalase itu nantinya. Kemudian mereka ini membeli sebuah kursi plastik dan juga sebuah balai berukuran sedang. Lantas, kenapa mereka merubah begitu banyak hal? Bu Yuni ingin merubah konsep wirausahanya. Memang masih dalam bentuk usaha kuliner, tapi beliau tidak mau berjualan nasi uduk dan kawanannya lagi. Beliau ingin mengganti konsep usahanya menjadi sebuah warteg. Karena itulah, beliau mengganti gerobaknya dengan sebuah etalase besar, agar muat lebih banyak lagi makanan yang bisa dipajang. Balai dan kursi tersebut tentunya adalah untuk pelanggan yang ingin makan di sana nantinya. Bu Yuni tidak asal mengganti konsep usahanya begitu saja. Beliau benar-benar telah berpikir panjang demi sampai di titik ini. Beliau berpikir karena lingkungan tempat tinggalnya dipenuhi oleh banyak kontrakan-kontrakan, berjualan lauk matang adalah peluang terbaik untuk didagangkan. Beliau yakin bahwa usahanya kali ini juga akan membuahkan hasil. Meski nantinya dirinya ini berjualan bukan di pinggir jalan utama lagi, meski nanti dirinya berjualan hanya di sebuah gang sempit, namun dengan penuh keyakinan, Bu Yuni yakin usahanya akan berkembang seiring berjalannya waktu. Kemampuan memasaknya yang mumpuni, makanan yang dihasilkan pun terasa lezat. Ditambah dengan dirinya yang berhasil menggait banyak pelanggan saat berjualan sebelumnya. Asal sabar dan juga konsisten, beliau yakin usahanya kali ini juga akan berkembang dengan baik. Setelah semua persiapan siap, Pak Adi dan juga Bu Yuni langsung pergi ke pasar untuk membeli bahan. Selepasnya, mereka sekeluarga langsung menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk diolah menjadi makanan. Mengupas, mengiris, menggoreng, menumbuk, merebus, juga hal lainnya mereka lakukan dengan kerjasama. Dan Bu Yuni sebagai juru masaknya mulai memasak makanan satu persatu. Meski tidur malam ini sangat kurang, tapi di pagi harinya mereka sudah siap membuka warung makan sederhana mereka. Ini adalah hari pertama lagi. Mereka memulai usaha lagi dari nol. Memulainya di lokasi yang tidak begitu menguntungkan. Dan sama seperti sebelumnya, tidak perlu mengharapkan banyak hal di hari pertama. Tapi sepertinya kali ini hal itu salah. Warung makan sederhana milik Pak Adi dan Bu Yuni sudah terlihat agak ramai meski ini adalah hari pertamanya. Mungkin ada imbas dari jualan mereka sebelumnya, sehingga sudah banyak orang tahu asal itu Bu Yuni yang berjualan, apapun masakannya pasti terasa lezat. Sepertinya jualan Bu Yuni sebelumnya telah berhasil memberikan kesan tersendiri di hati para pelanggannya, hingga itu membuat usahanya kini lebih mudah mendapatkan pelanggan. Tapi ya tetap saja seperti kebanyakan wirausahawan baru, pasang surut tetap dialami Pak Adi dan Bu Yuni dalam menjalankan usahanya. Hingga akhirnya setelah beberapa periode mendatang, usaha mereka pun kembali laris. Meski kini hanya berjualan di gang sempit, usaha milik Pak Adi dan Bu Yuni sudah berkembang dengan pesat. Setiap pagi dagangan mereka pun akan dipenuhi oleh orang yang akan sarapan sebelum berangkat kerja dan sekolah. Saat siang hari, dagangan mereka akan dipadati oleh para karyawan pabrik yang istirahat makan siang. Saat sore hari, dagangan mereka akan disesaki oleh mereka yang baru pulang bekerja. Belum lagi kalau saat malam, di mana banyak orang kontrakan yang akan memesan mie rebus atau kopi.
Dengan melihat apa yang terjadi, jelas usaha milik Pak Adi dan Bu Yuni terasa sangat melelahkan, tapi hasil yang didapat pun sepadan dengan rasa lelahnya. Tapi kembali ke hukum alam di awal tadi. Ketika sebuah pohon tumbuh menjulang tinggi, maka angin yang menerpanya pun akan semakin kencang menerjangnya. Hal yang sama pun kembali menerpa keluarga Pak Adi dan Bu Yuni. 3 bulan pertama mereka berjualan, semuanya hasilnya ini terasa baik-baik saja. Di periode ini, pelanggan mereka sudah terlihat namun masih dalam batas biasa saja. 6 bulan pertama mereka berjualan, ya semua juga masih sama, dalam keadaan baik-baik saja. Di periode ini, sudah banyak orang yang mulai tahu warung makan milik Pak Adi dan Bu Yuni. Pelanggan mereka pun ya mulai lebih banyak lagi. 10 bulan pertama mereka berjualan, pelanggan datang kian lebih banyak. Dari sinilah dimulai teror-teror kecil. 1 tahun pertama mereka berjualan, jumlah omset menembus rekor baru. Itu artinya jelas mereka mendapatkan lebih banyak pelanggan lagi. Mulai dari sini teror mulai terasa lebih intens dirasakan oleh keluarga Pak Adi dan Bu Yuni. Di saat-saat inilah mereka mulai jatuh sakit secara bergantian, sama seperti sebelumnya saat mereka berjualan di pinggir jalan. Tetapi Pak Adi dan juga Bu Yuni tidak mau berburuk sangka. Mereka berpikir yang wajar-wajar saja. Ya karena memang lumrah jika manusia jatuh sakit. Mungkin karena salah makan, atau mungkin juga karena kecapean. Pak Adi dan Bu Yuni mencoba berpikir dengan logis. 1,5 tahun setelah mereka dagang, hal yang terasa mustahil di awal justru menjadi kenyataan. Usaha Pak Adi dan Bu Yuni sudah mencapai level baru, tapi di saat yang sama teror-teror juga mulai terasa lebih kacau. Bahkan pernah, masakan yang baru saja jadi tiba-tiba saja langsung basi dalam sekejap, sehingga tidak bisa lagi dijual dan terpaksa dibuang, sulit diterima nalar. Bahkan pernah juga saat ingin membuka warung, di bawah kolong meja etalase mereka sudah dipenuhi oleh belatung tanpa alasan, atau rumah mereka yang dimasuki beberapa ular. Yang paling sering adalah mencium bau kemenyan saat tengah malam. Biasanya Bu Yuni dan juga sekeluarga tidur jam 1 dini hari. Karena begitu sering, mereka bahkan hafal betul bau kemenyan itu seperti apa. Apalagi sudah memasuki malam Jumat. Bukan hanya bau kemenyan yang menyerbak, tapi juga suara kicau burung yang terus berbunyi di atas rumah mereka. Jujur di periode ini hidup mereka mulai merasa tidak nyaman. Tapi mengingat begitu banyak kewajiban yang harus Pak Adi dan Bu Yuni penuhi, mereka tidak mau menyerah sedikit pun. Mereka terus melanjutkan usaha mereka tanpa gentar sama sekali. Senjata mereka hanya satu, melawan teror-teror itu, berserah diri kepada Sang Holik. 2 tahun setelah dagang, ini adalah waktu saat ini, di mana warung makan sederhana Pak Adi dan Bu Yuni sudah berkembang dengan sangat pesat. Baik pagi, siang, maupun sore, dan juga malam, pelanggan mereka seakan tidak ada habisnya. Teror-teror yang mereka rasakan juga kini terasa lebih kecil lagi, terutama kepada Bu Yuni. Seakan teror itu adalah sebuah simbolisasi agar mereka menutup usaha dengan segera. Dan pada kenyataannya, memang benar seperti itu. Saat kembali menemui sang sepuh, beliau juga mengatakan bahwa banyak yang tidak menyukai usaha milik Pak Adi dan Bu Yuni. Teror datang dari berbagai arah. Dengan adanya warung makan milik Pak Adi dan Bu Yuni, warung makan lainnya menjadi kehilangan banyak pelanggan. Para pelanggan pindah ke lain hati, alhasil omset mereka menjadi turun. Imbasnya adalah keuntungan mereka pun ikut turun. Dan alih-alih bersaing dengan kompetitif seperti yang dilakukan oleh Pak Adi dan Bu Yuni, pemilik usaha lain justru bersaing dengan cara yang tidak sehat, ingin menang dengan cara yang instan. Meski licik itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Mungkin jalan pikiran mereka seperti ini, siapapun yang mengganggu maka harus dihancurkan.
Padahal Pak Adi dan Bu Yuni berjualan secara jujur. Mereka kompetitif dengan cara membuat kualitas rasa masakan mereka jauh lebih baik, lebih enak dibanding yang lain. Alih-alih melakukan hal yang serupa, yaitu mengecek rasa masakan kompetitor, lalu kemudian memperbaiki rasa masakan buatan sendiri, para kompetitor justru ingin mengambil jalan pintas, yaitu dengan menghancurkan usaha milik Pak Adi dan juga Bu Yuni. Kurang lebih begitulah berita yang bisa mereka dapatkan ketika mendatangi sang sepuh kali ini. Tapi sekali lagi, baik Pak Adi dan juga Bu Yuni tidak ingin membalas mereka dengan keburukan. Pak Adi dan juga Bu Yuni legowo, keduanya ingin kesembuhan dan keselamatan saja. Biarkan hukum karma dari sang pencipta yang membalas mereka yang berperangai buruk. Setelah usai berobat, keluarga ini pun kembali seperti sedia kala. Hari lusanya Pak Adi dan juga Bu Yuni kembali membuka usahanya setelah libur selama seminggu karena sakit. Baru dapat sehari jualan, keesokan harinya teror sudah kembali datang. Kini lidah Bu Yuni tidak bisa merasakan apapun. Apapun yang masuk ke dalam mulutnya itu terasa sangat hambar sekali. Bahkan saat ia mencicipi garam, Bu Yuni tidak bisa merasakan rasa asin sama sekali. Beliau pun mencoba menelepon sang sepuh. Dari sana Bu Yuni disuruh untuk memakan cabai rawit mentah sampai lidahnya terasa pedas. Pada awalnya Bu Yuni merasa tidak percaya, apa benar ini adalah cara menyembuhkannya. Tapi tanpa banyak protes, beliau pun menuruti saran dari sang sepuh. Satu persatu cabai rawit ia makan. Meski itu adalah cabai rawit, Bu Yuni dibuat heran karena mulutnya tidak sama sekali merasakan pedas. Padahal ia sudah memakan banyak sekali, yaitu sebanyak 10 cabai rawit. Mengingat nasihat sang sepuh untuk memakan cabai hingga mulutnya terasa pedas, Bu Yuni terus melanjutkan hingga cabai ke-20. Sekiranya sudah memakan 23 cabai rawit, baru beliau merasakan pedasnya di mulut itu. Setelah menunggu beberapa saat, Bu Yuni sudah kembali bisa merasakan cita rasa masakan. Dan anehnya, perut Bu Yuni sama sekali tidak merasakan efek samping dari memakan cabai sebanyak itu. Teror ini jelas untuk mengacaukan cita rasa makanan ataupun masakan dari Bu Yuni ini. Dengan membuat lidah beliau mati rasa, pastilah rasa masakannya akan menjadi tidak enak nanti. Pelanggan pun menjadi kecewa, lalu pelanggan pun akhirnya pergi. Tapi teror hari ini dapat diatasi. Warung pun benar-benar tetap buka di keesokan harinya, dan terus buka sampai beberapa hari kemudian. Tapi baru dapat 5 hari berjualan, Pak Adi dan sekeluarga kembali jatuh sakit. Kini sudah seminggu terakhir Pak Adi dan juga Bu Yuni juga tidak berjualan. Bukan hanya satu orang, bahkan semua anggota keluarga jatuh sakit. Yang terparah adalah Bu Yuni. Beliau bahkan tidak bisa menggerakkan lengan kanannya sama sekali. Digerakkan sedikit saja langsung terasa begitu nyeri. Entahlah cobaan apa lagi kini. Setelah menahan nyeri beberapa hari, Bu Yuni pergi ke rumah sakit bersama suaminya. Tapi seperti biasanya, dokter mengatakan bahwa Bu Yuni dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada hal ganjil di dalam tubuhnya. Berakhir nihil, mereka berdua kembali mendatangi sang sepuh. Seperti peristiwa lalu, sang sepuh mengobati Bu Yuni dengan metode yang sama, lalu menemukan beberapa jarum pentul di dalam telur itu. Dan dengan keteguhan hati yang sama, Pak Adi dan juga Bu Yuni tidak ingin membalas keburukan ini dengan keburukan lain. Mereka ikhlas, biarkan hukum karma yang membalas mereka-mereka yang jahat nantinya. Tapi di pertemuan kali ini, sang sepuh memperingatkan tentang sebuah kejadian besar yang akan menimpa keluarga Pak Adi. Dengan taut wajah serius, sang sepuh pun berkata, 3 hari lagi, rumah kamu akan ramai, ucap sang sepuh memperingatkan. Saat bertanya lebih jauh, sang sepuh tidak bisa menjabarkan perihal apa yang akan terjadi. Beliau hanya melihat dalam mata batinnya bahwa 3 hari lagi, sebuah kejadian besar akan menyelimuti keluarga Pak Adi.
Karena itu, sang sepuh hanya bisa memperingatkan agar mereka berhati-hati. Lalu Pak Adi dan juga Bu Yuni pun akhirnya pulang. Masih di hari yang sama, kini sudah menjelang maghrib, mereka sekeluarga berkumpul di dalam rumah. Hanya anak kedua mereka saja yang seorang diri berada di dalam kamar. Pak Adi dan keluarganya yang berkumpul pun tidak melakukan pembicaraan khusus atau semacamnya. Kalaupun ada, itu Bu Yuni. Itu pun beliau hanya meminta kepada keluarganya untuk lebih banyak berdoa saat ini, lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Lalu tidak lama berselang azan maghrib pun berkumandang. Beberapa saat setelah azan berkumandang, anak kedua mereka yang berada sendirian di dalam kamar pun tiba-tiba saja mulai berteriak histeris. Mereka semua yang sedang berada di ruang tengah langsung panik dan bergegas menuju kamar. Sang anak kedua yang bernama Dila teriak begitu ketakutan. Di sela-sela momen itu, Dila juga bilang ada sosok hitam besar berbulu dan bertaring di pojokan kamarnya. Sosok seram itu sedang menatapnya dengan mata merah menyala. Tapi nyatanya selain Dila, tidak ada seorang pun yang bisa melihat sosok menyeramkan itu. Hanya Dila seorang yang bisa melihatnya. Bu Yuni pun langsung melantunkan ayat suci Al-Quran dengan maksud membuat sosok gaib itu pergi. Lambat laun, Dila pun berhenti menangis. Kini, Dila yang sudah terdiam lalu kemudian meringkukkan tubuhnya. Kemudian ia menundukkan kepalanya ke bawah dengan menjadikan kedua dengkulnya sebagai tumpuan. Dan sesaat kemudian, Dila pun berteriak keras. Kini Dila menjadi kerasukan. Ia kesurupan, entah sosok gaib apa yang merasukinya. Dila terus berteriak kencang, mulutnya terbuka lebar, tangannya mengepal kuat. Tapi di saat yang sama, ia merintih dan juga menitikkan air mata. Dalam beberapa saat hal mengerikan itu terus berlanjut. Satu keluarga itu pun menjadi panik. Pak Adi dan juga Bu Yuni mencoba menenangkan Dila sembari membaca ayat suci Al-Quran. Anak pertama mereka mencoba memanggil seorang ustadz, karena teriakan yang begitu menggelegar warga sekitar rumah pun mulai berdatangan. Lalu seorang ustadz pun datang ke rumah. Beliau langsung bertindak cepat menyadarkan Dila yang sedang kesurupan. Beliau membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sembari menempelkan telapak tangan kanannya ke dahi Dila. Lambat laun Dila pun kembali sadar. Ia diberi minum perlahan lalu dibaringkan di atas kasurnya. Di momen ini sang ustadz menjelaskan bahwa apa yang barusan dialami oleh Dila, perempuan berusia 17 tahun itu, adalah sebuah kiriman. Sama seperti nasihat yang diberikan oleh sang sepuh, sang ustadz itu juga mengatakan hal yang sama, bahwa mereka harus berhati-hati. Pak Adi dan juga Bu Yuni kemudian mulai bercerita banyak hal kepada sang ustadz perihal teror yang mereka alami beberapa waktu belakangan ini. Dari segi pandangan Pak Ustadz sendiri, ia juga percaya akan hal itu. Karena di mata sang ustadz, atmosfer rumah Pak Adi terasa sangat berbeda, terasa dingin dan senyap, seakan sudah dikelilingi oleh banyak hal jahat di sekitarnya yang sudah siap untuk mencelakai mereka. Di akhir pertemuan, sang ustadz sekali lagi memberikan nasihat kepada mereka untuk lebih waspada, lebih berserah diri, lebih yakin bahwa sang holik akan membantu keluarga mereka dari cobaan ini. Pak Adi dan juga keluarga pun berterima kasih atas nasihat tersebut dan juga bantuan yang sudah ustadz itu berikan. Lalu mereka pun saling mengakhiri dengan mengucapkan salam. Lalu setelah kejadian hari ini, Dila selalu menjadi kesurupan di setiap harinya. Setelah azan maghrib berkumandang, Dila pasti selalu kerasukan makhluk gaib setelahnya. Seakan-akan makhluk gaib tersebut sudah direncanakan untuk melakukan itu sejak awal. Entah apa tujuan si pengirim, mungkin bisa jadi ingin membuat Dila menjadi gila. Atau mungkin ini bentuk protes agar mereka menutup usahanya. Entahlah mana yang benar, tidak ada yang bisa menerka niat jahat di dalam hati seseorang.
Tapi yang pasti keluarga Pak Adi terasa seperti kacau sekarang. Sudah 3 hari berturut-turut Dila selalu mengalami kesurupan. Ini adalah hari keempat dan Dila mengilas balik ke belakang. Hari ini adalah hari di mana akan terjadi peristiwa besar bagi keluarga Pak Adi. Setidaknya itulah berita yang disampaikan sang sepuh pada 4 hari yang lalu. Ini adalah hari yang dimaksud, dan semoga saja perkataannya hanyalah sebuah kekeliruan. Sedikit lagi azan maghrib akan berkumandang. Pak Adi dan juga sekeluarga sudah berkumpul di ruang tengah. Termasuk Dila, mereka semua saling berjaga dan berdoa dengan maksud agar Dila tidak kerasukan lagi. Lalu azan maghrib pun berkumandang. Dila masih terlihat baik-baik saja. Belum ada tanda-tanda hal ganjil. Meski begitu, Pak Adi dan juga yang lainnya masih tetap bersiaga, masih terus melantunkan ayat-ayat suci di samping Dila, sembari bergiliran sembahyang. Kini azan Isya telah berkumandang. Pak Adi dan juga yang lainnya merasa bersyukur hari ini. Biasanya setelah azan maghrib, Dila akan langsung dirasuki oleh makhluk gaib. Tapi untuk kali ini, Dila masih dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan ketika azan Isya berkumandang, Dila masih terlihat sangat baik. Wajah Dila kini bahkan terlihat lebih cerah. Sangat berbeda dibanding 3 hari terakhir. Dengan begini sepertinya teror keluarga mereka telah berakhir. Melihat kondisi keluarga yang membaik, Pak Adi dan kedua anak laki-lakinya sudah bersiap untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Selesai bersiap, mereka bertiga pun akhirnya pergi. Singkat ceritanya, Pak Adi dan kedua anaknya sudah selesai sholat berjamaah di masjid dan kini sedang berjalan pulang menuju rumah. Di samping kanan rumah Pak Adi adalah sebuah lahan kosong. Luasnya memang tidak terlalu besar. Namun di lahan kosong itu terdapat sebuah pohon jambu yang berdaun rimbun. Pohon jambu itu berdiri persis di samping rumah Pak Adi. Dan Pak Adi yang sehabis sholat dari masjid itu pun kemudian akan melewatinya. Saat ingin melewati pohon jambu itu, Pak Adi melihat ada sebuah sinar merah menyala di dalam rimbunnya pohon tersebut. Pak Adi tidak tahu apa itu. Ia berpikir itu adalah mata seekor binatang. Tanpa mempermasalahkannya, Pak Adi dan kedua anaknya melewati pohon itu begitu saja. Tibalah Pak Adi dan kedua anak laki-lakinya di rumah. Saat masuk ke dalam, Pak Adi melihat Dila sedang makan bubur. Setelah selesai memakan buburnya itu, Dila menaruh mangkok tersebut tidak jauh dari hadapannya, lalu kembali berbincang bersama keluarga, termasuk Pak Adi dan kedua adik laki-lakinya yang baru pulang dari masjid. Mereka sekeluarga berbincang-bincang, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan sebuah sendok yang memutar dengan sendirinya. Sendok yang memutar itu adalah sendok yang berada di dalam mangkuk bekas bubur yang tadi Dila makan. Tentu ini adalah kejadian ganjil. Mereka semua melihat hal yang sama. Dan sendok itu terus berputar sendiri hingga beberapa detik. Tapi tatkala sendok itu akhirnya berhenti secara mendadak disertai mangkuknya yang pecah, kemudian berteriak histeris. Setelah Dila kerasukan, kini Bu Yuni pun tiba-tiba saja menangis. Pada awalnya Pak Adi mengira istrinya menangis sedih karena merasa cobaan ini tidak ada habisnya. Tapi ternyata ia salah. Bu Yuni menangis bukan karena itu, tapi beliau menangis karena dirinya juga sedang kerasukan. Kini Dila dan juga Bu Yuni secara bersamaan sedang dirasuki. Mereka berdua berteriak lalu menangis tanpa ada hentinya. Alhasil membuat warga berbondong-bondong datang untuk melihatnya. Sang anak pertama yang bernama Risa langsung memanggil sang ustadz lagi. Ini adalah hari keempat berturut-turut Risa memanggil sang ustadz. Setelah sesamanya sang ustadz datang, beliau langsung mencoba menangani keduanya yang sedang kerasukan. Dibantu oleh seorang warga lain yang juga memang bisa menangani, mereka berupaya menyadarkan Dila dan juga Bu Yuni. Tapi sang ustadz merasa aneh. Sejauh pengalamannya,
Biasanya saat seseorang kerasukan, ketika jin yang merasuk berhasil dikeluarkan, maka biasanya fenomena kesurupan pun akan selesai. Artinya, hanya cukup sekali menetralisir, lalu kemudian beres. Tapi kasus keluarga Pak Adi sangatlah berbeda. Dila dan Bu Yuni yang sudah berhasil mereka netralisir dan kembali sadar, akan kembali dirasuki oleh jin yang berbeda. Tapi kali ini, jin yang sudah berhasil mereka keluarkan akan berganti dengan jin yang lainnya. Setiap jin yang masuk akan kemudian mengekspresikan cara yang berbeda-beda. Bahkan suara Dila dan juga Bu Yuni bisa ikut berubah-ubah. Terkadang suara nenek-nenek, terkadang suara seorang pria yang menggelegar, terkadang suara erangan hewan. Dan terkadang mereka tidak bersuara melainkan hanya tersenyum menyeringai sembari memainkan rambut. Hal itu terus berlanjut seperti tidak ada habisnya. Mengingat cara biasa tidak berpengaruh, sang ustadz pun meminta sebuah wadah. Pak Adi langsung memberikannya sebuah botol. Tanpa berlama-lama sang ustadz langsung memindahkan jin yang merasuki Dila dan Bu Yuni ke dalam botol itu lalu menutupnya. Ketika jin lain masuk, sang ustadz pun kemudian melakukan hal yang sama, memindahkannya ke dalam botol, dan terus berlanjut seperti itu dengan maksud agar jin yang sudah keluar tidak bisa lagi merasuk ke dalam tubuh Dila dan Bu Yuni. Sang ustadz berniat memenjarakan mereka. Setelah melakukan beberapa pemindahan, akhirnya botol pun habis. Kini sang ustadz meminta sebuah wadah yang bisa diikat. Lalu Risa memberinya plastik. Sama seperti sebelumnya, sang ustadz memindahkan jin ke dalam plastik lalu mengikatnya. Sang ustadz mulai kewalahan. Entah sudah berapa banyak jin yang ia keluarkan lalu ia pindahkan ke dalam wadah. Namun setelah jin yang merasuk berhasil ia penjarakan, Dila dan juga Bu Yuni akan kembali kerasukan dalam waktu hitungan detik. Entah kapan hal mengerikan ini akan berakhir. Bahkan secara sudut pandang sang ustadz pribadi, beliau merasa hawa di rumah Pak Adi saat ini terasa begitu mencekik, karena begitu pekatnya energi negatif yang mengelilingi seisi rumah. Beliau hanya terus berdoa agar Allah membantunya menolong Pak Adi dan sekeluarga. Beliau juga berharap semoga cahayanya akan terus melindungi keluarga Pak Adi sampai akhir nanti. Mungkin dari sekitar pukul 8:30 malam tadi, sang ustadz melakukan pembersihan, dan kini waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dila dan Bu Yuni masih saja terus-terusan kerasukan. Sang ustadz khawatir jika sukma mereka akan terjebak, atau setidaknya sang ustadz takut keduanya akan kehabisan energi. Tentu itu adalah hal yang berbahaya. Karena itulah beliau mencoba berusaha sekuat hati dan tenaganya untuk menolong mereka sebelum terlambat. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Dila dan Bu Yuni masih belum bisa diobati. Keduanya masih terus kerasukan. Bahkan saat ini sudah begitu banyak wadah berisi jin di sana yang entah sudah berapa banyak. Saat ini raga Dila dan juga Bu Yuni pun sudah kelihatan tidak berdaya. Rasanya semakin mengkhawatirkan. Demi menjaga ketahanan tubuh keduanya, sadar sesaat, sang ustadz pun langsung memberikan teh manis hangat kepada Dila dan Bu Yuni, sebelum akhirnya mereka akan kembali kerasukan. Dan sekali lagi, hanya cahaya sang ilahilah yang mampu melindungi mereka hingga akhir. Lalu Risa mencoba memberitakan kejadian ganjil ini kepada sanak saudaranya. Risa bermaksud mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan teror ini kepada mereka. Risa berharap ada salah satu ataupun dua sanak saudaranya yang bisa mengakhiri perkara ini. Kendati demikian, ternyata memberitahukan kejadian ini kepada saudara dekat pun tidak membuahkan hasil apapun. Saran dari sanak saudara, tidak ada yang berhasil menghentikan teror teluh keji ini. Juga para warga yang berada di TKP pun tidak bisa berbuat banyak. Melihat kejadian ganjil yang tidak ada habisnya, Pak Adi mencoba mengambil tindakan. Beliau pun langsung bergegas menemui sang sepuh di rumahnya.
Pak Adi tidak mengajak siapapun. Ia pergi sendirian ke rumah sang sepuh dengan mengendarai sepeda motornya. Pak Adi berharap semoga dengan menemui dan membawa sang sepuh ke rumah adalah hal yang benar. Pak Adi berharap semoga sang sepuh bisa menjadi perantara untuk menyelesaikan teror teluh ini. Singkat ceritanya, sang sepuh kini sudah ada di rumah Pak Adi. Sama seperti sang ustadz, sang sepuh juga merasakan jika rumah Pak Adi terasa begitu sesak. Bahkan kala sang sepuh melihatnya dengan mata batin, beliau melihat rumah Pak Adi saat ini seakan sedang diselimuti oleh entitas gelap. Dan sang sepuh pun tahu jika tidak segera diakhiri, teror ini akan memakan korban. Sang sepuh kini sudah berhadapan dengan Dila dan Bu Yuni yang masih kerasukan. Dengan meminta bantuan orang-orang yang ada di sana, sang sepuh pun langsung memberikan petuahnya. Sang sepuh meminta orang-orang di sana untuk memutar posisi tidur Dila dan Bu Yuni untuk tidak sejajar dengan wubung rumah. Dan benar, langit-langit rumah Pak Adi memang belum di plafon. Hal tersebut membuat wubung rumah Pak Adi memang menjadi terlihat. Dan benar pula bahwa Dila dan juga Bu Yuni saat ini posisinya berada sejajar dengan wubung rumah. Dan hal tersebut harus disudahi, karena jika terus tidur sejajar dengan wubung rumah, itu artinya sama saja membukakan pintu untuk para makhluk gaib, lalu seakan mempersilahkan mereka untuk masuk. Jadi tidak akan ada habisnya. Dengan bantuan beberapa orang, posisi Dila dan Bu Yuni akhirnya telah berubah. Keduanya kini telah berputar arah 90 derajat dari wubung rumah. Setelah itu sang sepuh pun memberikan petuahnya lagi. Kini beliau meminta Pak Adi dan juga Risa untuk duduk persis di masing-masing kaki Bu Yuni yang sedang berbaring. Lalu sang sepuh menyuruh mereka masing-masing untuk menggigit jempol kaki Bu Yuni. Pak Adi dan juga Risa pun melakukannya, disertai sang sepuh dan juga sang ustadz yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran bersama untuk mengeluarkan jin yang merasuki itu. Saat ini Bu Yuni yang kerasukan sedang dibaringkan dengan ditahan oleh banyak orang, dengan maksud agar membuatnya tidak mengamuk saat dinetralisir. Pak Adi dan Risa juga masih terus menggigit jempol kaki Bu Yuni. Di sela-sela momen itu, sang sepuh juga menyuruh Pak Adi dan juga Risa untuk menggigitnya lebih keras demi untuk menyadarkan kembali jiwa Bu Yuni, di mana sang ustadz dan juga sang sepuh sendiri masih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga beberapa saat kemudian, Bu Yuni akhirnya sadar dan benar Bu Yuni berhenti kerasukan. Dengan kondisi terengah-engah, Bu Yuni pun diberi minum oleh sang sepuh. Bu Yuni kini sudah sembuh. Target berikutnya adalah Dila yang saat ini sedang kerasukan nenek-nenek. Sama seperti Bu Yuni tadi, Dila pun akan melalui proses pembersihan yang sama. Namun kini yang harus menggigit jempol kakinya adalah kedua adik laki-lakinya, Rian dan juga Cahya. Lalu proses pembersihan pun dimulai. Kini baik Dila dan Bu Yuni sudah kembali sehat, hasil dikeluarkan dari tepian jurang. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Semua warga yang sebelumnya menyaksikan kini sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah merapikan botol dan plastik berisi makhluk gaib ke dalam sebuah kantong besar, Pak Adi dan sang ustadz kemudian menuju sebuah kali besar untuk membuangnya di sana. Bahkan jika bisa harusnya dibuang ke laut. Tapi karena di wilayah Pak Adi tinggal tidak ada laut, maka cukup dibuang ke kali saja. Itu adalah permintaan dari sang sepuh sendiri, bahkan sang ustadz juga. Dan bagi yang bisa melihat makhluk gaib, isi di dalam botol dan plastik itu terlihat seperti ada asap di dalamnya. Sembari menunggu Pak Adi pulang, sang sepuh lalu mulai bercerita banyak hal kepada Bu Yuni dan anak-anaknya. Dengan wajah serius, sang sepuh pun berkata, "Barusan itu teror teluh. Mereka kepengen ada salah satu dari kalian itu yang mati." Mendengar berita itu, Bu Yuni dan sekeluarga merasa bersyukur untuk kesempatan hidup yang masih diberikan.
Meski di sisi lain, mereka juga merasa syok di saat yang sama. Dan perial teror Teluk itu, sejujurnya ini bukanlah kali pertama keluarga Pak Adi dicelakai seperti hari ini. Bahkan saat mereka masih berjualan di pinggir jalan waktu dulu, mereka juga sudah acap kali mengalami hal yang sama. Bahkan setelah pindah lokasi berjualan pun, nyatanya itu tidak menjamin hal apapun. Mereka masih diteror, dan hari ini adalah puncak teror Teluk tersebut. Caranya adalah dengan memagari rumah Pak Adi dengan sesosok jin kuat nan jahat. Lalu jin itu menyuruh bawahannya untuk merasuk ke dalam tubuh anggota keluarga Pak Adi tanpa henti, demi untuk membuat jiwanya lelah. Jika akhirnya jiwa itu gugur, maka tamatlah orang tersebut. Dan jika bisa, orang itu adalah Bu Yuni, sang nakoda usaha. Hari pun berganti setelah kejadian di hari itu. Bu Yuni telah berkompromi dengan Pak Adi suaminya. Lalu secara sepakat keduanya memutuskan untuk pindah rumah saja. Banyak faktor yang membuat mereka memutuskan demikian. Salah satu faktor terbesar adalah bahwa lingkungan yang mereka tinggali tidaklah sehat. Mereka tinggal dengan dikelilingi oleh orang-orang yang berperangai buruk, penuh rasa iri, hati yang dipenuhi dengan kebencian, yang pada akhirnya itu membawa keluarga mereka ke dalam mara bahaya. Tentu tidak ada yang salah dari membuka usaha. Tentu juga tidak ada yang salah jika Pak Adi dan Bu Yuni memilih dunia kuliner sebagai pilihan usahanya. Tentu juga tidak salah jika mereka memiliki banyak pelanggan. Tentu juga tidak salah jika Pak Adi dan Bu Yuni bersaing dengan secara kompetitif. Tapi yang salah adalah mereka-mereka yang merasa tersaingi namun tidak mau bercermin. Alih-alih memperbaiki diri dengan cara mengubah kualitas produk menjadi lebih baik, justru mereka malah memilih jalan pintas yang tercela. Dan orang-orang yang sudah buta hati seperti ini sampai kapanpun hanya bisa mencelakai orang lain di sekitarnya. Karena itulah Pak Adi dan juga Bu Yuni memutuskan untuk pindah rumah. Selama 8 tahun mereka tinggal, inilah akhirnya. Setelah beberapa waktu mencoba terus menawarkan rumah, akhirnya ada seseorang yang mau membeli rumah mereka. Calon pembeli itu sudah berniat membeli rumah Pak Adi untuk dijadikan kontrakan nantinya. Dan calon pembeli itu adalah seorang pengusaha limbah. Di awal-awal memang terjadi negosiasi yang alot di antara mereka, tapi pada akhirnya orang itu membeli rumah Pak Adi. Hingga kemudian Pak Adi dan sekeluarga pun akhirnya pindah dari sana. Bu Yuni pun mengeluarkan dana sekian rupiah untuk disumbangkan untuk disedekahkan. Beliau bermaksud agar rumah yang ia jual menjadi pilihan terbaik dan membawa berkah. Juga bentuk rasa syukurnya karena telah diselamatkan oleh Sang Maha Kuasa dari niat jahat orang-orang yang tercela. Beliau juga berharap di rumah berikutnya semoga dirinya dan sekeluarga ditempatkan di sebuah lingkungan yang orang-orang di dalamnya memiliki perangai yang baik. Rumah Pak Adi kini sudah kosong. Pemilik barunya juga baru akan merombak rumah itu sekitar 3 bulan lagi. Jadi sampai hari itu tiba, rumah ini akan menjadi rumah kosong tidak berpenghuni. Ya harusnya seperti itu. Tapi setelah Pak Adi pindah, beberapa dari tetangganya di sana mengabari Pak Adi kalau rumah itu masih seperti ada penghuninya. Jika sudah kelewat tengah malam, rumah itu terdengar berisik di dalamnya. Ada suara seperti bola yang dibenturkan ke dinding. Ada suara kerasa kerusuk seperti seseorang yang sedang mengamuk. Seperti sering pula terdengar suara seorang wanita yang sedang menangis di dalam sana. Dan beberapa hari terakhir terdengar suara seperti ledakan beberapa kali. Tapi Pak Adi tidak menanggapinya berlebihan. Pak Adi tidak mau ambil pusing, baginya yang sudah berlalu, ya biarlah berlalu. Hingga beberapa waktu berlalu selepas Pak Adi dan sekeluarga pindah, satu persatu orang yang mencelakai mereka pun dulunya itu akhirnya tewas. Mereka adalah orang yang juga berjualan seperti Pak Adi dan Bu Yuni dulu. Mereka adalah orang-orang yang telah meneror Teluh kepada Pak Adi dan sekeluarganya selama ini. Mereka pun tewas karena peliharaan mereka telah kembali kepada majikannya, yaitu diri mereka sendiri.
Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur dan juga banyak manfaat dan juga banyak juga nasihat ataupun nilai-nilai yang positif yang dapat kalian ambil dari cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baik dan buang jauh-jauh yang buruknya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share serta subscribe channel ini. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Ya, semoga kalian memaafkan saya ya teman-teman, karena manusia banyak salahnya juga. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, jangan lupa untuk tetap like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini ya berjalan menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Sekian video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.